ketidakberhasilan atau gimana ini? Tidak tahu, memang desain Allah aja untuk ke akhir zaman itu lebih jahat, lebih parah lagi tadi. Paling teknologi. Dulu nggak pakai teknologi, cuma lokal, sistemnya lokal. Teknologi lebih parah lagi. Orang apa ini? Apa memang manusianya atau ini Rasul tidak berhasil seperti mati? Sampai ketegangannya tinggi banget gitu. Kan saya juga tidak rela kalau dikatakan Muhammad itu tidak berhasil ya. Sebagai umat tidak juga. Itu desain Allah juga ini. Ya Pak. Desain Allah mungkin. Desain Allah saya istilah itu. Nah kenapa bisa jadi begitu? Nggak diamankan saja itu. Nah sampai gambarannya harus Muhammad itu menurut ada orang mengatakan seperti tidak berhasil di sini Muhammad itu mematahkan kejahatan orang bukan lebih bagus lagi, malah lebih parah tadi dari segi teknologi. Anaknya cuma dikubur, sekarang bukan dikubur lagi. Ya apa namanya itu? Dimutilasi. Bukan mutilasi, aborsi. dipakai sama bapaknya. Apa namanya jadi istilah di Aborsi. Incest. Nah itulah segmen kemarin lebih parah lagi. Nah itu jangan sampai ada tuduhan orang non Islam itu Muhammad tidak berhasil itu. Oh mati. Gimana tadi? Makasih Pak Gubernur. Pak Gubernur ini memang harus berpikir ya, betul. Berpikir bebas kan, boleh kan, boleh. Ya satu, silakan berpikir karena orang memberikan termasuk apa yang disampaikan Pak Gubernur. Apakah Nabi Muhammad itu tidak berhasil atau berhasil Pak? Tapi saya ingat, mohon maaf sebelum ini sekalian pendapat saya Pak. Kan memang sejarah Al-Quran ini sudah disebutkan di waktu Nabi malaikat berprotes menciptakan manusia. Ini alamu malah ta'lamu. Nah, hanya Allah yang mengetahui. Kamu tidak akan tahu Allah mengetahui. Ini juga rahasia Allah. Tapi memang betul. Nabi Muhammad itu memang sekedar hanya menyampaikan di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan. Kamu jangan bersedih, hai Muhammad. Sampaikanlah apa kebenaran. Terserah mereka. Kan kira-kira begitu di dalam Al-Quran, Pak Ustaz. Ya silakan kalau mau mencari neraka ya di sini, mencari surga ya di sini. Ya saya kira begitu, Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Jadi kalau pedoman petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu dipastikan sudah sempurna ya Pak ya, sudah sempurna, dan yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi pun sudah lengkap semuanya, baik itu bab tentang akidah, ibadah, akhlakul karimah malahan ya dan sebagainya, termasuk keilmuan. Memang ini semua kembali kepada diri manusia Pak Jibril, keingkaran manusia itu. Jadi memang dalam Al-Quran disebutkan apabila dalam hati manusia, apabila walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi kalau hati manusia ini sudah tertutup, memang sudah tertutup, itu tertutup dengan perbuatan dosa dan sebagainya, maka mata pun akan tertutup dari kebaikan. Ya, kemudian telinga pun akan tersumbat dari kebaikan. Jadi walaupun pedoman-pedoman nasihat-nasihat agama itu sudah disampaikan secara lengkap, secara sempurna ya hitobnya oleh Nabi Muhammad SAW dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, tetapi karena hatinya sudah tertutup itu, malahan mereka pengingkaran perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kekejian itu lebih dahsyat daripada binatang gitu Pak ya. Makanya kalau saya sering menyampaikan ke majelis talim, ke pengawasan, ibu-ibu kalau kita punya kebun nih ya, ada tanaman, kemudian masuk domba kambing ke sana, paling yang dimakan dan daunan, sudah kenyang mau kembali lagi ke kandangnya. Tapi lihat kalau ada orang manusia masuk ke kebun orang lain Pak, pagerna diruksak, daunna dicanak, betina diringkit, saeb sadayana. Kalau di sini ada sultan, Sultan Arcamanik di bawah. Di sini banyak, emasnya uangnya miliaran, emasnya kemudian batangan, kemudian HP, laptopnya mahal. Kalau masuk kucing bawa ya itu tidak akan dibawa. Tapi kalau lihat kalau ada orang manusia masuk situ, semuanya diambil diringkit Pak. Malahan orangnya pun dianiaya. Nah inilah. Jadi mereka itu malahan Allah menggambarkan, mentafsirkan kal an'am seperti binatang, malahan lebih sesat daripada binatang.
Sampai dalam Al-Quran makannya orang kafir itu kal an'am, seperti binatang. Yang haram-haram pun dimakan sesuai. Nah, kalau dari situ memang itu semuanya kembali kepada manusianya, Pak Ibu ya. Jadi memang keingkarannya, karena memang Allah telah memberikan potensi Pak alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana yang paling berperan, paling dominan itu ketakwaan atau keingkarannya itu Pak Ibu. Jadi itulah kalau orang yang sudah senantiasa membuka hatinya, mendengarkan ayat-ayat Allah, minimal kita mendengarkan terenyuh hatinya, insya Allah tidak akan sampai, kata Pak Haji Bobo itu, mereka tidak akan mengingkari seperti itu kalau sudah mendengarkan ayat-ayat Allah. Tapi kalau sudah tertutup hatinya, itulah a'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Tetap diberikan peringatan, tidak berikan peringatan, tidak akan beri, sama saja, tidak beriman kepada Allah. Itu barangkali Pak. Ini lanjutan dari Pak. Iya. Menarik ya Pak. Bismillah ini ya menarik Pak. Ya, karena ujung-ujungnya Rasulullah segala ini yang saya tidak terima juga. Jadi gini Pak, kalau menurut saya ini semua proses yang sedang berjalan menuju akhir. Yakin saya akhirnya Rasul benar, semua akan menunjuk pada agama Rasul. Ini the end. But sekarang ini kan kita dalam proses, ongoing proses. Kita itu mungkin baru dari 1/4 dari tujuan sebelum kiamat kan dunia damai. Ada masa damai di sanalah ajaran Rasulullah itu dipakai gitu. Sekarang proses ada riak-riak gitu loh. Jadi tidak langsung dari dulu zaman 15 abad lalu pengikut Rasul cuma berapa? 100.000, 200.000, sekarang udah miliar. Ini ke depan akan miliar, lebih banyak lagi. Rusia, sekarang Islam di Rusia udah demikian banyak. Jadi agama terbesar di Rusia Islam. Merubah tatanan di sana, perilaku hidup. Mereka angkat topi pada perilaku Islam di Eropa, mereka angkat topi dengan perilaku umat Islam di sana. Jadi ini tapi tidak bisa ingin sekaligus gitu loh. Ini dalam proses. Jadi kalau saya Rasul benar ya, insya Allah. Bukan insya Allah ya pasti benar ya. Sebenarnya hanya ini dalam proses saja. Mungkin prosesnya perlu 1 abad lagi, 2 abad lagi, tapi ujung-ujungnya ajaran Rasulullah itu akan dipakai oleh semua. Saya kira itu aja Pak, jadi Rasulullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadun yawma Ini kira-kira dengan itu itu ya. Berhasil juga berhasil. Kalau kita tidak berhasil semua ini berhasil. Ya kan semua semua tidak berhasil. Ya belum berhasil. Karena gini mau maaf Ustaz. Pada hakikatnya ini sesungguhnya skenario Allah yang menentukan. Hanya manusia sudah diberi akal, sudah diberi pikiran. Silakan kamu hati, sudah diberi hati. Silakan. Memang saya mengilhamkan takwa dan fujur kan, begitu kan. Silakan. Kalau mau fujur, ini kan tempatnya. Kalau mau takwa, ini tempatnya. Tinggal pilih. Tapi alhamdulillah Pak Bui. Sekarang Nabi Rasulullah sudah termasuk berhasil. Sekian miliar yang sudah beriman, ya Pak Ustaz, dari penduduk dunia ini. Satu. Kedua, yang Islami juga lebih banyak lagi. Yang di Islam saja sudah secara syariatnya sudah banyak, yang Islami banyak. Karena soalnya yang Islami itu, mohon maaf, katanya orang-orang yang Islami itu istilah Pak Umar, yang Islami itu kan sifat-sifat akhlak manusia yang baik, kira-kira gitu ya Pak Umar, akhlak yang baik. Karena Allah menurunkan Rasulullah itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Soal ablum minallahnya, cara syariatnya ya sudah silakan kepada mereka ya. Saya kira itu sesungguhnya inti daripada Rasulullah itu Pak Ustadz ya. Mohon maaf, tapi sebelumnya kalian ditutup oleh Pak Umar. Ini bawakan yang Pak Guru. Iya, menarik ya tadi yang
di diskusi Pak Gugi dan Pak Wawan tadi, ya memang kita itu nggak bisa melihat hasil itu hanya pada saat satu titik tertentu ya. Waktu itu saya pernah menyampaikan waktu kita diskusi soal di surat Maryam ya, yang ketika kenapa Allah kok membiarkan misalnya Nabi Yahya terbunuh, Zakaria terbunuh gitu ya, para kekasih-kasih Allah terbunuh gitu, dibunuh dengan kecil lagi gitu kan. Kita nggak bisa melihat bahwa ternyata ini sudah kalah ini gitu. Nggak bisa kita melihat itu, nggak bisa. Kita perlu melihatnya dalam periode spektrum yang lebih luas, lebih jauh gitu ya. Bahwa Allah ingin menunjukkan pada saat itu bahwa raja yang membunuh itu begitu jahatnya gitu kepada masyarakat itu. Orang sebaik Yahya yang disebutkan di situ, orangnya lembut, orangnya ini kok dibunuh dengan cara yang sadis seperti itu. Allah ingin menunjukkan, justru ingin menjaga risalah ini gitu. Seperti halnya juga ketika misalnya di pertemuan yang lalu saya sempat menyinggung tragedi kepada Imam Hussein ya. Ini apakah ini kebaikan telah dikalahkan gitu ya, oleh kekuasaan, kezaliman gitu ya. Justru orang akan melihat, ini cucu Rasul yang sering ditimang oleh Rasul, yang bahkan Rasul ketika sujud, ketika rukuk nggak mau bergerak karena ada di punggungnya, ini dibunuh dengan cara seperti itu. Ini berarti pihak lawannya ini benar-benar pihak yang salah gitu. Kalau nggak ada tragedi itu gitu ya, bisa jadi ini orang akan menganggap bahwa ini adalah yang benar itu seperti itu gitu ya. Orang akan bingung. Kalau ini kan sudah jelas, ini pasti yang pihak yang salah itu ini gitu ya. Sehingga dalam jangka panjang risalah Nabi Muhammad ini akan terjaga. Kalau nggak ada itu bisa jadi akan rusak. Makanya Sayyidina Husain itu ketika di Karbala itu mengatakan bahwa aku ini kesini untuk uridu islah di umat dijadi. Aku ingin islah, perbaikan terhadap risalah umatnya kakekku. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat spot-spot gitu ya, kadang terlihat kesannya kok gini gitu ya. Seperti tadi kata Pak Gugu ya, kok sekarang ini kejahatan itu begitu luar biasa gitu. Ini sebuah proses yang kalau kita melihat dalam spektrumnya yang lebih luas, seperti kata Pak Wawan tadi, kita lihat dulu umat Islam seperti apa, sekarang seperti apa, terus nanti akan seperti apa gitu. Memang kan nanti ada zaman yang kemudian kezaliman merajalela, kemudian akan dikalahkan gitu, sehingga pada saat itu keadilan memenuhi bumi dan sebagainya itu ya. Nah itu adalah ujungnya nanti akan seperti itu, bahwa prosesnya akan nanti naik turun itu adalah sebuah proses yang itu menjadi ujian dari umat di setiap zaman itu gitu. Jadi setiap zaman itu akan menghadapi ujian-ujian yang akan menguji apakah kita ini tetap akan mengikuti kebenaran atau kemudian ketipu dengan yang zalim tadi gitu. Jadi saya setuju Pak Wawan tadi, kita nggak bisa melihat spot gitu ya, tapi mesti melihatnya jangka panjang. Itu mungkin. Terima kasih.